Selamat datang dalam liputan khusus. Hari ini kami hadir dengan sebuah laporan mendalam yang berjudul Dilema Aborsi di Banten. Saya Sekar Ayu bersama 3 rekan saya, reporter lainnya, akan mengupas tuntas kasus aborsi mandiri yang mengejutkan masyarakat Yogyakarta pada awal 2022. Kita tidak hanya akan menyoroti peristiwa dan hukumannya, tetapi juga mengupas sisi sosial, budaya, dan moralitas yang menyelimuti keputusan-keputusan tragis ini. Aborsi, sebuah kata yang memicu kontroversi, bukan sekedar soal medis. Ini menyeluruh moralitas, hukum, hak individu, dan tekanan sosial. Menurut data BKKBN tahun 2023, ada sekitar 24 juta kasus aborsi setiap tahun di Indonesia. Ironisnya, 700.000 diantaranya terjadi pada remaja. Apa yang terjadi di Bantul mencerminkan situasi ini. 2 perempuan muda ASV dan AU melakukan aborsi sendiri secara diam-diam, penuh tekanan, dan akhirnya diketahui masyarakat. Apa yang mendorong mereka dan apa dampaknya, juga bagaimana seharusnya kita bersikap. Baik, kita langsung saja menuju ke lapangan untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai penangkapan 2 perempuan pelaku aborsi di Bantul. Baiklah, hadir di lokasi rekan kami, Cornelius. Silakan Cornelius, laporan Anda. Baik, terima kasih Sekar. Saat ini saya berada di Dusun Canden, Jetis, Bantul, di mana warganya digemparkan dengan ditemukannya sebuah makam bayi yang baru dibuat di pemakaman umum. Warga mendapati sepasang remaja yang berziarah ke sana, dan setelah ditanya, diketahui bahwa makam tersebut dibuat oleh seorang remaja berinisial ASV berusia 18 tahun bersama kekasihnya AND. Peristiwa ini berawal pada 11 Februari 2022. Warga curiga karena makam terlihat baru dan diberi nisan. Setelah melihat kedua remaja itu berperilaku mencurigakan, setelah didesak, ASV mengaku telah melakukan aborsi secara mandiri pada 11 Januari 2022. Ia menelan 16 butir pil aborsi yang diberi secara daring dikonsumsi dalam 4 dosis. Pagi hari, janin yang diperkirakan berusia sekitar 4 bulan keluar. ASV memotong sendiri tali pusar janin tersebut, lalu bersama AND menguburkannya di pemakaman umum tanpa izin resmi. Ketika ditanya, ASV mengaku ketakutan dan tidak siap diketahui oleh orang tua dan tidak tahu harus bicara apa. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan dari Dusun Canden, Jetis, Bantul. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru jika ada. Kembali kepada Sekar di studio. Baik, terima kasih Cornelius atas laporan langsungnya dari Bantul. Kita akan beralih ke lokasi kedua di mana terjadi kasus yang juga menyita perhatian publik. Sudah terhubung bersama kami rekan Laura yang saat ini berada di Dusun Brajan, Taman Tirto. Silakan Laura, laporan Anda. Baik, terima kasih Sekar. Saat ini saya melaporkan langsung dari Dusun Brajan, Taman Tirto, Bantul, di mana warga dikejutkan dengan penemuan bayi di dalam kardus yang diletakkan di serambi Masjid Nurul Dolam pada malam 22 Januari 2022. Bersama bayi tersebut ditemukan selembar surat permintaan pemakaman dan uang sebesar Rp100.000. Polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku, AU, seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Ia mengaku melakukan aborsi mandiri menggunakan obat yang dibelinya secara daring. Setelah bayinya lahir, ia membungkus tubuh kecil itu dan meletakkannya di masjid. AU merasa malu dan takut. Ia tidak bisa bicara pada orang tuanya dan sang pacar tengah berada jauh di Kalimantan. Ia menghadapi semuanya sendirian tanpa pendampingan medis, psikologis, atau dukungan dari lingkungannya. Demikian laporan dari Dusun Brajan, Taman Tirto. Kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus ini. Kembali kepada Sekar di studio. Baik, terima kasih Laura atas laporannya. Pemirsa, 2 kasus yang baru saja dilaporkan bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga memperlihatkan luka sosial yang lebih dalam soal komunikasi, rasa takut, tekanan moral, dan juga minimnya dukungan. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, dari sudut pandang hukum dan etika,
Kami terhubung dengan pengamat sosial dan hukum dari Trimada dari Universitas ini. Baik, kita telah bersama Bu Mada. Selamat datang dulu dan selamat siang. Siang. Baik, Bu Mada. Jika kita melihat kasus dan ketika ini, adalah melakukan aborsi mandiri. Lalu, secara hukum, bagaimana pandangan Anda terhadap ini? Baik, saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi, keputusan kedua pelaku ini merupakan bentuk keputusan yakni tindakan yang dilakukan secara sadar, direncanakan dan diambil dalam tekanan emosional serta ketakutan. Meskipun tindakan tersebut tidak lepas dari konsekuensi moral dan hukum, mengingat aborsi tanpa alasan medis jelas dilarang dalam hukum positif dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kita lihat dari sudut pandang hukum. Tindakan ASP dan AO ini jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aborsi yang dilakukan oleh kedua pelaku tanpa adanya indikasi medis darurat sehingga tindakan tersebut dilarang keras dan dapat dikenai sanksi pidana. Tetapi kita tidak bisa berhenti hanya pada pasal-pasal saja. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga permasalahan. Dari semua yang tadi sudah bisa berkata demikian. Apakah Ibu bisa sedikit menjelaskan apa yang didasari? Baik, berdasarkan dari hasil saya membaca itu pernah dikatakan oleh seorang filsuf Immanuel Kant yang pernah mengatakan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan bukan sebuah alat. Ketika seorang perempuan mengakhiri hidup janinnya karena takut, malu, akibat tekanan sosial, sesungguhnya dia sedang berjuang karena dia juga bertarung dengan nurani dan nilai-nilai moralnya sendiri. Memang alasan mereka tampak tidak manusiawi ya, karena takut orang tua, kemudian pacarnya jauh, atau karena malu. Tapi motif yang manusiawi ini tidak selalu cukup untuk membenarkan tindakan, karena nyawa ya tetaplah nyawa yang memiliki hak untuk dipertahankan. Berarti artinya meski ada sisi manusiawi, tindakan mereka ini tetap tidak bisa dilakukan. Itu sekarang bagaimana sebaiknya masyarakat merespon terutama untuk kaum muda. Itu kemudian betul sekali. Yang penting kita ingat adalah kedua pelaku seorang manusia muda yang sedang belajar memahami dunia. Mereka benar salah, tetapi mereka tidak hanya perlu dihukum, mereka juga perlu dibantu. Kita tidak bisa hanya melarang, solusinya adalah mengedukasi, memberikan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan benar, memberi ruang diskusi terbuka di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang paling penting, membentuk lingkungan sosial yang tidak mudah menghakimi agar mereka tidak bersalah. Baik, terima kasih banyak yang juga atas pandangan yang sangat mendalam dan sangat memberikan kita edukasi yang mendalam juga. Jadi kasus-kasus seperti ini itu harus menjadi cerminan kita bersama bahwa mencegah jauh lebih penting daripada. Terima kasih Bu Mada untuk waktunya. Pemirsa, demikian diskusi kita dengan Ibu Mada dari Universitas Indonesia. Semoga pemaparannya dapat menjadi perspektif baru dalam memandang kasus aborsi. Dua kasus ini adalah panggilan untuk kita semua bahwa realita di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekedar benar atau salah. Bahwa kita seorang perempuan muda menghadapi kehamilan sendirian, kita harus bertanya, di mana kita sebagai masyarakat? Mencegah aborsi bukan hanya dengan hukum, tapi dengan empati, dengan pendidikan seks yang jujur, dan menciptakan lingkungan yang menerima, bukan mengecilkan. Saya Sekar bersama rekan-rekan reporter saya lainnya mengajak Anda untuk tidak tutup mata. Jadikan kisah ASV dan juga AU sebagai pelajaran bukan bahan cibiran. Terima kasih telah menyimak liputan kami. Teruslah bersama kami dalam segmen liputan khusus
karena kami akan kembali dengan berbagai informasi penting dan inspiratif lainnya. Saya Sekar Ayu, pamit undur diri, sampai jumpa di liputan selanjutnya.